Halo Sobat Alam. Untuk video kali ini judulnya adalah refreshing ke Taman Budaya Cinta Alam atau Mandat Alam Garut. Nih, lihat nih tulisannya nih. Ayo, udaranya segar. Hari ini tanggal 3 November tahun 2024, saya akan ajak sobat semua ke Jalan Bahagia nomor 1, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat, untuk memperkenalkan suatu konsep tata ruang yang sempurna seperti pertanian organik yang ditata secara selaras sehingga flora dan fauna liar bisa hidup secara harmonis dalam kebahagiaan. Ini liputannya. Rombongan dari Bandung akhirnya sampai juga ke TKP. Bertemu dengan rombongan dari Jakarta. Ya. Halo. Hey, Kemenko. Ada si Om. Hai. Sudah. Ini cari tadi. Siapa? Pertemuan grup Bandung dan Jakarta. Halo, halo. 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 Halo, halo. Ya. Halo, saya Nunki. Ya, halo. Pagi, Pak. Pagi, ayo. Semuanya bergembira dan sukacita, akhirnya bahagia. Sebelumnya kita hiking ke atas. Ini ada sedikit pemaparan tentang Mandat Alam, ya. Di sini udaranya segar, kemudian juga aromanya organik, ya, alami. Ada aroma pupuk kandang, ada aroma kompos, dan ada aroma eco engine, ya. Ada juga PSB, segala macam, sama teman-teman kecil kita yang suka sekali kumpul bersama kita mendengarkan sesi dari Pak Suwardi tadi. Ya, baiklah, tidak berpanjang lebar, saya akan memperkenalkan Pak Nurlianto dari Mandat Alam yang akan menjelaskan tentang Mandat Alam. Silakan Pak Nur. Baik, terima kasih Pak Li. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang ke Taman Budaya Cinta Alam Mandat Alam. Ya, masih semangat semuanya? Semangat ya, terutama teman-teman tim Eco Engine dari Bandung ya, yang baru tiba tadi. Berangkatnya jam berapa nih kalau boleh tahu nih? 6.30 pagi-pagi udah berangkat ya. Jadi tadi sampai sini sekitar jam 8 lewat ya, setengah 9 gitu ya. Jadi kami ucapkan selamat datang di rumah kami di Taman Budaya Cinta Alam. Ya, jadi Taman Budaya Cinta Alam Mandat Alam. Tempat kami ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2013 ya. Taman Budaya Cinta Alam Mandat Alam merupakan sebuah wadah untuk saling belajar dan menjadi media edukasi tentang sebuah filosofi mencintai kehidupan dengan pesan-pesan moral yang luhur dan bermakna. Kedengaran suaranya? Mengenalkan budaya cinta alam dan menampilkan kekayaan budaya Nusantara. Berdiri di atas lahan seluas 20 hektar di ketinggian 1.300 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut, serta dikelilingi oleh 3 gunung yang indah
yaitu Gunung Papandayan, Gunung Guntur, dan Gunung Cikuray. Mandat alam akan berpadu dengan nuansa alami dari lingkungan sekitar yang sejuk dan asri, sehingga energi positif dari kondisi yang hening, damai, dan indah akan dirasakan dengan penuh syukur dan hati yang leluasa. Visi dan misi dari mandat alam adalah sebagai berikut. Visi, terwujudnya individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa yang sehat, harmonis, dan bahagia. Misi, mendidik kader menjadi manusia yang berkepribadian indah dan mulia. Mensosialisasikan budaya cinta alam semesta dan cinta lingkungan. Membangun kehidupan yang harmonis dan bahagia. Menjalin kebersamaan menuju hidup sukses, bahagia, dan sejahtera. Mewujudkan keharmonisan dalam keberagaman suku dan bahasa. Taman Budaya Cinta Alam akan menjadi wadah diselenggarakannya berbagai bentuk event seperti pagelaran seni budaya, seminar, diklat, dan acara lainnya. Di sini akan menjadi tempat bertemunya masyarakat dari berbagai latar profesi yang memiliki panggilan hidup yang sama, yaitu mencintai alam, mencintai kehidupan, mencintai budaya Nusantara, mencintai keharmonisan dalam keberagaman, untuk bersama-sama mewujudkan masa depan bangsa yang gemilang. Beberapa bangunan utama yang akan didirikan di mandat alam terdiri dari ruang pendidikan, kantor, dan kamar diklat. Berbagai karya dan kegiatan edukasi yang sudah pernah diselenggarakan di mandat alam, yaitu penanaman pohon kopi dan endemik, program tanam pohon, membuka kebun sayuran, processing kopi green beans, rumah produksi, program edukasi yang terdiri dari detoks kesehatan, workshop berkebun, permaculture, kerajinan tangan dan pertukangan, glamping sukacita, pembangunan rumah kompos, pembangunan greenhouse, bakti sosial pembagian sembako, kunjungan edukasi dari sekolah SMAK 2 BPK Penabur Bandung dalam acara workshop pembuatan pupuk PSSP. Tomat juga kalau lagi hancur, dihamparin dulu aja. Dipanen itu modalnya lebih besar lagi. Rugi akan semakin besar. Nah, jadi kami datang ke sini, kami melakukan penetrasi ke dalam, lalu kami juga berkumpul bersama, hidup bersama-sama petani, kami jadi satu rasa dengan mereka. Saya datang pertama kali di atas gunung, angkat pupuk kandang, ayam, kohe, ya, ke atas sana, baru cium aroma kohe itu kayak gimana. Wanginya luar biasa. Tapi awalnya begitu turun rasanya kok gatal-gatal gitu ya. Asin kayaknya ya. Nah, naik motor pertama kali ke gunung juga jatuh-jatuh 4-5 kali. Saya dengan Ibu Moren. Ibu Moren juga dari Jakarta juga. Tapi dia suka alam, dari kuliah desain akhirnya balik arah tinggal di gunung, ikut bertani. Dan ternyata setelah kami mengikuti kehidupan petani itu ternyata tidak mudah. Oleh karena itu kami bercita-cita ingin mengembalikan para petani kembali pada kemuliaannya sebagai hulu dari sumber makanan kita yang sehat dan alami, yang organik. Setuju? Nah, di sana bisa kelihatan kurang gimana Pak? Jadi teman-teman, Pak Sugeng sini. Jadi ini Pak Li ini
ya di masa Covid 2020. Di masa Covid 2020 itu semua pegiat, semua pencinta lingkungan ya, yaitu pegiat Eco Engine, beliau ini adalah pakarnya. Dulu 2020 waktu kita mau melakukan penyemprotan Eco Engine ke udara, saya tanya suhu perbandingannya berapa banding berapa? 1000. Wah, saat itu Eco Engine itu susah didapat dan panennya 3 bulan tahu sendiri. Nah, beliau zaman itu 2020 ya Pak Sugeng ya? Udah nggak 2020 awal itu Pak Sugeng. Jadi Pak Li dari Yayasan Rumah Alam Bahagia, Rumah Alam Bahagia di Palmera itu sudah bikin bertonton Eco Engine-nya. Nah akhirnya beliau, saya tanya yang kita di Bandung, Pak Li, perbandingan berapa ya kita mau nyemprot? Saya waktu itu masih pelangak-pelongo, tapi tahu Eco Engine itu sangat berharga, tapi belum tahu bakterinya sangat bagus seperti Pak Dokter tadi ceritakan. Ternyata bakteri itu banyak di alam, bahkan di dalam fermentasi Eco Engine itu. Ya akhirnya saya tanya beliau mengatakan ya 100.000. Nah dari situlah akhirnya sekarang kita jumpa lagi di sini. Ya, jadi terima kasih Pak Ali untuk 2020 telah memberikan masukan ya, motivasi kita bisa lebih yakin menyemprotkan Eco Engine ke udara. Memang Ini hasil sayuran segar dari Mandat Alam Garut. Ibu-ibu sedang memborong. Nah, ibu lagi ngeborong apa nih, Bu? Ini jagung, mau bikin sayur asin. Apa ini Jabung. jabung? Oh, bikin sayur asin. Gimana caranya, Bu? Ya, difermentasi. Difermentasi. Masuklah grup fermentasi flu. Oke. Wah, Pak Bahrudin. Waduh, gede banget. Ini buah apa ini? Bukan buah, sayur. Sayur apa? Sayur sawi. Buat diapain Pak Bahrudin? Ada lumayan untuk 1 kilo. Gede ya? Iya. Iya. Mantap ya? Hebat, mantap. Mantap. Organik ini. Tanpa pupuk kimia. Ya, organik mantap. Ya. Makan siang dengan menu vegetarian. Ya, bukan hanya vegetarian, tetapi organik. Organik juga. Organik vegetarian. Jadi Wah, double keistimewaan. Mantap. Ya, mantap. Ini makanan sehat tentunya. Tempe. Para peserta dari Bandung dan Jakarta sedang menikmati makan siang. Halo. Peserta makan dengan lahapnya. Pas hari hujan, makanan panas Makan yuk. membuat nafsu makan semakin meninggi. Apalagi habis jalan. Apalagi habis apa? Habis jalan. Habis hiking. Makannya lahap, Pak. Enak. Enak. Lahap. Hauco. Hauce. Hauco. Hauco.
Apa itu Pak Rudin? Juga ada juga tiap pagi. Apa? Sampai jam Daging sapi imitasi Bu, Pak. Itu dibuat dari jamur yang mirip daging Pak. Kan ini vegetarian. Sampai Jumat. Itu daging sapi imitasi ya. Betul. Tapi mirip lah ya seperti daging ya. Hebatnya Pak Dodi. Buatan Pak Dodi itu bikinnya. Rendang sapi padahan. Mirip apa? Kita mirip Pak Dodi. Mirip apa? Mirip daging sapi. Mirip daging sapi, bukan sapinya ya, dagingnya ya. Daging sapinya buatan Pak Dodi, daging sapi rendangnya. Betul Bu, tapi itu bukan dari Iya, daging. mirip sekali. Betul, mirip ya, persis ya. Teksturnya mirip sekali Pak Dodi dengan daging Enak sapi. ya. Ini Pak Dodi, mohon dijelaskan Pak, dari tadi katanya nih sapi, bener nggak nih Pak? Sapi-sapian. Sapi-sapian, Ya, sapi dari jamur. jamur. Kok Jadi- bisa teksturnya mirip sekali daging itu gimana caranya Pak? Sebenarnya sih di alam itu banyak media-media yang bisa enak masakan ya. Mm-mm. Kalau bisa dikelola. Seperti rendang nih, tadi dikirain rendang kan? Iya betul. Ada Kayak dari kaki jamur. Kaki jamur. Iya. Dia apa kan? Kaki jamur itu kan kita tahu jamur hyoko. Batangnya. Ini. Diapakan? Batangnya digeprek. Jadi dia ada serat. Oh. Serat itu yang jadinya. Jadi Mirip ya, mirip daging ya. Udah digeprek disatukan. digeprek, ya dikasih adonan bumbu, kukus, udah dikukus digoreng. Pada digoreng baru dibikin. Mantep Tapi ya Pak tidak Dodi. dikasih perasa daging sapi. Enggak. Asli. Asli vegetarian. Kaki jamur itu wangi dia. Bandung Kopo-kopo. sedang menyantap masakan vegetarian. Enak. Enak banget. Enak. Enak pisan Bu. Enak pisan euy. Peserta dari Bandung dan Jakarta sedang maksi makan siang dengan menu vegetarian di Pendopo Fortunate Farm. Bapak namanya siapa Pak? Saya namanya, orang panggilnya Li, namanya Mingfu, jadi panggilnya Li Mingfu. Oh. Tapi panggilannya biasanya Pak Li gitu. Bali, Iya. Bali. Pak Jet Li. Pak, Bapak sebagai apa di sini Pak? Saya di sini sebagai tim gabung sama tim ahli di sana yang untuk pembangunan sama untuk perkebunan. Jadi kita baru di bidang kebun sama pembangunan. Jadi bagi dua. Ada yang Gitu. sibuk di kebun, ada yang sibuk di kebun, ada yang sibuk di pembangunan. Nah, Ya. kalau saya pribadi saya lebih ke kopi. Oh, Karena kopi. saya sebenarnya stay-nya di domisilinya di Jakarta, di Gading Serpong, di outlet kita Fortunate Coffee. Nah, di sini di hulunya, saya di hilirnya di sana. Gitu. Tapi kita berinteraksi dan saya sering ke sini untuk melakukan penelitian, pembelajaran tentang kopi. Jadi Bapak tidak bertempat tinggal di Bandung Pak ya? Tidak, saya domisilinya di Gading Serpong. Oh. Nah, kopi kita di sini kita budidaya itu adalah kopi Jamuju dan kopi Ciberem. Di Ciberem. Jamuju di atas sana itu ada kolektif gabungan beberapa varietas itu kita sebut Ciberem. Bisa lihat Pak sekalian nanti ya ke atas Bisa ya? ini kopinya Pak. Oh, Ini kopinya yang nih. Jamuju, ini blok Jamuju nih. Ini blok Jamuju. Blok Jamuju. Nah, Ini nanti- sudah produktif Pak? Sudah produksi yang di sini. Usia ini tanamannya berapa tahun Pak? Ini sudah tahun kelima kali ya. Tahun kelima. Tahun kelima. Tapi ada yang direvitalisasi, yang kecil-kecil masih itu yang masih muda-muda, itu baru. Ada beberapa yang agak di belakang sana yang sudah agak tua, yang belakang sana juga sudah tinggi-tinggi itu sudah berhasil kita budidaya. Total dari Jamuju sama Ciberem kalau panennya lagi bagus itu bisa sampai 10 ton Sekali panen. sekali panen dan ini pun masih kecil yang bisa kita Olah. olah. Panennya berapa bulan atau berapa tahun sekali Setahun sekali, Pak. Setahun sekali. Panen rayanya setahun sekali. ya. Setahun sekali. Di bulan kira-kira antara Agustus September gitu. Pak, kalau dari tanam ya sampai berbuah itu butuh waktu berapa lama Pak? Biasanya 3 tahun. 3 tahun. Itu paling cepat, Pak. Baru bisa produktif. Ya, ya. Dan biasanya tahun pertama, tahun kedua dia bisa berbunga dan berbuah, tetapi itu baru uji coba dia. Baru belajar. Ya, baru belajar. Dan itu pun karena mungkin juga sudah ada budidaya di awalnya ya, di cultivate gitu, jadi mungkin lebih cepat. Lebih cepat berbuahnya. ya. Iya.
Ini sobat semua, ada keterangannya Iya. dari Pak Ali tadi. Ini apa Pak bangunan yang Ya, ini yang direncanakan untuk dibangun bangunan yang kita sebut sebagai Gedung Mandat Alam, yaitu Taman Budaya Cinta Alam. Jadi di luas lahan sekitar 1 hektar lebih, total mungkin ada 2 hektar. Bangunannya mungkin 1 hektaran lebih, itu akan dibangun gedung pusat pelatihan dan pendidikan, kaderisasi, sosialisasi dan edukasi tentang cinta alam, supaya kita bisa menggerakkan kader-kader muda yang handal untuk bisa melestarikan lingkungan, lebih dekat dengan alam, dan kemudian cinta dengan alam, lalu hidup harmonis dengan alam. sobat semua, saya akan ajak wawancara sedikit dengan humas dari Taman Budaya Cinta Alam. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Halo, perkenalkan dengan saya Norlianto, Humas Taman Budaya Cinta Alam Mandat Alam. Jadi saya dulunya adalah kuliah di Universitas Bina Nusantara dekat Jakarta ya. Dan kebetulan tempat kuliah saya itu dulu dekat dengan Yayasan Rumah Alam Bahagia yang di Jakarta. Jadi kita adalah satu tim, satu tempat juga. Dan kebetulan juga karena saya memang orangnya suka di lingkungan, di alam, cinta lingkungan. Jadi akhirnya setelah kuliah juga ikut volunteer di yayasan dan bertugas di sini, demikian ya. Kalau kuliahnya jurusan apa Pak? Teknik informatika. Oh jauh-jauh ya Pak. Iya, benar. dari TI kok masuk ke pertanian. pertanian. Itu kenapa Pak? Dorongan apa Bapak sehingga masuk ke dunia pertanian Pak? Karena ya bagaimanapun juga ya kita bisa melihat pertanian itu sangat penting juga bagi kehidupan kita manusia. Betul. Itu adalah bisa dibilang pendukung kehidupan kita. Jadi dengan adanya pertanian sayur mayur itu bisa menghidupi banyak orang ya, demikian ya. Kita lihat saja kalau seandainya nggak ada para petani, nggak ada orang-orang yang menanam sayur, nggak ada orang-orang yang berkebun, bagaimana kita bisa mendapatkan pangan kita? Bisa makan ya. Makan. Apalagi sekarang juga kan pemerintah juga menggalakkan tentang ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan itu juga salah satu mungkin dorongan utama juga. Karena demi masa depan kita semua juga. Iya. Pak, saya mau tanya sedikit Pak ya. Apa yang ada di Taman Budaya Cinta Alam ini Pak? Di Taman Budaya Cinta Alam ini kita di sini ada perkebunan kopi, kita ada tanam sayur-sayur mayur juga. Terus juga kita di sini terutama adalah kita gerakan cinta alam, cinta lingkungan, budaya, pendidikan, edukasi. Jadi di bidang sosial dan budaya, edukasi itu tentunya ya edukasi paling pertama ya tentang pertanian, tentang perkebunan juga kita sering belajar dengan masyarakat setempat, kita bagaimana dengan adanya masyarakat setempat kita bekerja sama, kita mengajarkan masyarakat untuk kita mulai ke perkebunan tanaman sayur mayur yang organik, yang lebih sehat. Menaikkan taraf hidup petani Pak yang ada di sini? Iya benar juga. Jadi kan dengan adanya kita di sini juga kan otomatis kita bisa menyerap tenaga kerja sekitar sini juga, demikian. Dan dengan demikian juga kan taraf hidup mereka juga kita harapkan meningkat. Terus produknya Pak yang biasanya petani harganya anjlok, terus apa yang dilakukan oleh Mandat Alam ini Pak? Kalau seandainya harga anjlok, kita juga kayak waktu itu di tahun sekitar 2019 ya kalau nggak salah, itu sempat harga kol itu anjlok di tingkat petani itu cuma 500 1 kilo. Jadi dari kita yayasan kita pikir bagaimana caranya biar harga itu tidak terlalu anjlok di tingkat petani. Akhirnya kita serap, kita bantu jual di yayasan kita yang di Jakarta di Rumah Alam. Jadi lumayan, jadi kan setidaknya kalau sampai di kota kita bisa jual dengan harga 2.000, jadi juga masyarakat terbantu gitu kan. Jadi menaikkan taraf hidup petani juga Pak ya. Pak, yang ada di sini tanaman pertaniannya apa saja deh Pak? Kita di sini nanam yang pastinya yang untuk daerah sini yang sering ditanam itu ada tomat, ada pecai, terus ada kol, itu yang sering ditanam. Sedangkan kalau kita sendiri yang kita tanam di sini, kita ada tanam brokoli, kembang kol, kita ada tanam cabai keriting, terus kita ada tanam horenzo. Horenzo itu bayam Jepang ya, poleng. Poleng. So, kita ada tanam sioma, kita ada tanam lettuce ada berbagai macam juga lettuce-nya. Selada kita ada tanam berbagai macam.
dan ada labu siam, dan masih banyak juga buah-buahan, ada beberapa buah-buahan yang kita tanam juga. Itu kayak jambu, nangka. Ada juga. Buah-buahan juga ada. Ya. Semuanya organik, Pak? Iya, organik. Jadi kita di sini kita menggunakan pestisida nabati dan pupuk nabati juga. Jadi kita sini juga pembuatan pestisidanya kita juga ada campur ekoenzim juga. Jadi ada campuran ekoenzimnya, terus kita ada beli bahan-bahan yang memang organik. Nah, kayak bisa dilihat ini greenhouse. Nah, greenhouse ini kita juga organik nih. Organik juga. Ya. Lalu Pak, hasil panennya dilempar kemana nih Pak? Untuk hasil panen kita distribusin ke yayasan kita di Jakarta. Dan ada juga rumah makan, kebetulan kita vegetarian. Jadi ada rumah makan vegetarian juga. Kita distribusin dan untuk kebutuhan makan kita sendiri. Dulu pas tahun 2020 itu kan sempat pandemik. Nah, kita sempat jual ke komunitas-komunitas kita juga. Jadi kan kita pikirannya adalah ingin mempermudah mereka. Apalagi pas pandemi kan susah ya mau keluar kemana-mana. Jadi kita ada beberapa titik poin, mereka tinggal gojekin atau gosen atau grab kayak gitu. Pak, saya mau tanya, di sini ada Happy Berry, maksudnya apa nih Pak? Oh, ini Happy Berry adalah rumah stroberi. Rumah stroberi. Kita kasih namanya Happy Berry. Jadi harapannya juga teman-teman yang datang nanti ketika ini berbuah, happy, panen stroberi bisa merasa happy juga, merasa happy, senang bahagia. dan bahagia. Ya. Memang kita konsepnya di sini adalah kita mengangkat nilai-nilai positif kayak bahagia, gembira, sukacita, leluasa. Oh gitu. Ya demikian. Jadi kita juga memberikan afirmasi positif terhadap diri kita sendiri bahwa kita harus senantiasa hidup berbahagia, senantiasa hidup leluasa, senantiasa hidup gembira, dan tentunya juga selain itu juga kita semangat dalam bertugas, semangat dalam berkarya juga. Gitu Pak ya. Di sini apa aja Pak yang ditanam di sini Pak, di sampingnya Bapak? Nah, kalau yang ini bisa kelihatan itu adalah greenhouse kopi. Greenhouse kopi. Ya, kalau yang bangunan yang kelihatan itu tempat penjemuran kopi. Jadi kita ada processing kopi juga di sini. Processing kopi itu kita ada kebunnya. Kita setiap tahun itu setelah kita panen, kita processing, ada beberapa teknik processingnya. Habis itu kita jemur di greenhouse ini. Dan juga kita menyerap kopi dari petani lokal sini juga. Jenis kopinya apa Pak? Sini kita kopinya Arabica semua. Arabica. Kebetulan karena dengan ketinggian 1300-an itu cocok untuk tanaman kopi Arabica. Dan memang kopi Arabica itu juga lebih, bisa dibilang lebih spesial karena punya karakteristik rasa yang rasa yang juga lumayan banyak ya. Oh gitu. Terus hasil panennya kemana Pak? Di ekspornya Pak? Kalau untuk kopi itu kita di sini kan kita olah hanya sampai beras ya, green bean ya. Jadi habis itu nanti kita di Jakarta, di yayasan kita juga ada roasterinya. Nah, juga ada juga yang teman-teman kita yang dari kafe-kafe dari luar pulau juga pada ngambil. Ya, ngambil juga, ngambil green bean-nya, mereka roasting sendiri ada juga. Jadi kayak dari Bali, dari Palembang, dan ada yang dari luar negeri juga ada beberapa, dari Malaysia ada sempat, dari Brunei juga. Jadi juga beberapa tempat lah gitu. Oh, dari kualitas ekspor Pak ya? Iya benar. Pak, kiranya terima kasih banyak Pak informasinya yang begitu panjang Pak. Ya, terima kasih juga. Kita juga sangat berterima kasih atas kunjungan dari teman-teman Ekoenzim Bandung dan teman-teman dari Jakarta juga yang bersedia hadir ke tempat kita. Semoga dengan pertemuan kita ini kita bisa bersama-sama untuk terus menjaga alam, menjaga lingkungan. Tentunya teman-teman Ekoenzim kita percaya bahwa adalah teman-teman yang cinta alam dan cinta lingkungan juga. Amin. Terima kasih banyak Pak ya. Oke, Terima kasih banyak Pak bertugas. Semangat terus Pak ya. Semangat semuanya. Demikianlah akhir dari video ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Udah.